Kita bertemu kembali di channel kami, channel Matius Purba. Selamat datang kembali di materi fisika IPA kelas 8, yaitu hukum Pascal. Adik-adik semua tetap semangat di dalam belajar untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu di masa muda bagaikan mengukir di atas batu. Barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmunya, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya. Untuk itu, tetap semangat. Salam sehat. Mari kita bahas hukum Pascal. Adik-adik semua, setelah kamu mempelajari hukum Pascal, maka kamu diharapkan dapat menyebutkan contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kamu dapat menjelaskan cara kerja rem hidrolik dan dongkrak hidrolik, serta kamu dapat mengaplikasikan persamaan hukum Pascal dalam pembahasan soal-soal. Mari kita lanjutkan. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Saya ulangi, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Bagaimana pengertiannya? Kita lihat contoh berikut. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Ada sebuah tabung di mana tabung ini diisi dengan zat cair ataupun fluida. Kemudian tabung ini dibantu dengan sebuah alat yang dapat digerakkan naik dan turun. Ketika alat ini digerakkan untuk memberikan tekanan pada zat cair, maka zat cair yang ada di dalam tabung ini akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Ketika tabung ini diberikan lubang yang kecil seperti ini, ya, ini adalah lubang-lubang yang kecil, maka zat cair yang ada di dalam tabung ini akan memancar, ya, akan memancar ke segala arah dengan sama kuat ataupun sama besar. Jadi, tekanan yang diberikan pada tabung ini atau tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam tabung ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini dapat ditandai atau sebagai contoh, ketika tadi tabung ini diberikan lubang-lubang yang kecil, maka fluida ataupun zat cair yang ada di dalam tabung ini akan memancar ke segala arah. Ini oke, dapat dimengerti ya. Ada beberapa penerapan hukum Pascal di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan kempa hidrolik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, penerapan daripada hukum Pascal ini dapat kita temui, ya, misalnya adalah di pencucian mobil ataupun di bengkel-bengkel mobil. Jadi kita bisa melihat daripada tampilan ini, di mana mobil yang begitu berat dapat diangkat dengan sangat sederhana, yaitu menggunakan pengungkit ataupun dongkrak hidrolik. Maka orang yang mencuci mobil ini, ya, dia dapat mencuci dengan enak dan dapat memberikan gaya yang kecil untuk mengangkat mobil ini, yaitu dengan prinsip daripada hukum Pascal di dalam dongkrak hidrolik. Bagaimana sistem kerja daripada dongkrak hidrolik ini? Sistem kerjanya adalah sedemikian rupa. Secara umum, dongkrak hidrolik ini terdiri atas dua pipa yang saling berhubungan, di mana kedua pipa ini
adalah diameternya berbeda. Ya, ini diameter pertama. Kalau misalkan ini adalah diameter yang kedua, maka jelas kalau diameternya berbeda, maka luas penampang daripada pipa ini juga akan berbeda. Jadi, ketika diberikan gaya pada pipa yang pertama atau pipa yang kecil, maka fluida yang ada di dalam pipa ini akan memberikan sebuah tekanan ke segala arah, kemudian diteruskan ke pipa yang kedua. Sehingga dengan gaya yang kecil pada pipa yang pertama akan memberikan gaya yang besar pada pipa yang kedua, sehingga mobil ini dapat terangkat. Jadi dalam hal ini, dengan menerapkan hukum Pascal, kita bisa menghasilkan gaya yang besar untuk mengangkat mobil ini. Sekarang kita lihat kalau di dongkrak hidrolik, bagaimana prinsip kerjanya? Kalau dongkrak hidrolik yang seperti ini, jadi ketika kita memberikan ini tekanan ke bawah ini, maka katup yang ada di sini akan menekan fluida kemari, dia akan menekan terus ke atas, sehingga benda ini akan naik ke atas, sehingga kalau misalkan di sini ada benda ataupun mobil, maka mobil ini dapat diangkat dengan mudah. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita memberikan gaya yang kecil di sini, maka gaya itu akan mendorong fluida dan memberikan tekanan sehingga fluida yang ada di sini akan menekan ke atas daripada benda ini sehingga mobil yang ada di sini akan terangkat. Sehingga apabila kita misalkan membuka ban, ya, maka dapat kita buka dengan mudah. Itulah prinsip daripada dongkrak hidrolik ini. Ya, ini adalah cara kerja daripada rem hidrolik. Jadi ketika kita menekan pedal, ya, kalau misalnya kita seorang supir, maka kalau kita mau menghentikan mobil, ketika kita menekan pedal mobil ini, maka pedal ini akan menekan fluida ataupun zat cair yang ada di dalam tabung ini. Dia akan menekan ke kiri dan ke kanan. Karena secara umum mobil itu adalah rodanya adalah dua di belakang, ya, ataupun dua di depan. Maka ketika kita misalkan menekan, maka zat cair juga akan mengalami sebuah tekanan. Ya. Dia akan mengalami sebuah tekanan sehingga dia akan menekan pedal di sini, ya, maka tekanan yang diberikan akan memberikan tekanan juga kepada kampas rem sehingga ketika kita tekan kampas rem ini akan merapat ke roda sehingga terjadi gesekan dan terjadi pengereman. Ya, itulah cara kerja daripada rem hidrolik. Nanti kamu bisa menjelaskan kembali. Bagaimanakah persamaan hukum Pascal? Tadi sudah kita jelaskan bahwa sebuah dongkrak hidrolik terdiri atas dua tabung, yaitu tabung 1 dan tabung 2, atau tabung kecil dan tabung yang besar. Maka ketika gaya F1 diberikan pada luas penampang A1, maka dia akan diteruskan ke tabung yang kedua atau pada penampang yang kedua, maka persamaannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dari mana kita peroleh persamaan ini? Pada penampang yang pertama, tekanan yang diberikan adalah P1, sedangkan tekanan pada penampang kedua adalah P2. Menurut hukum Pascal tadi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berarti P1 sama dengan P2. Di mana di sini F1 sama dengan
gaya pada penghisap pertama atau gaya pada penghisap yang kecil, sedangkan F2 adalah gaya pada penghisap kedua atau gaya pada penghisap yang besar. A1, ini dia A1, adalah luas pada penghisap yang pertama atau luas pada penghisap penampang yang kecil, sedangkan A2 adalah luas pada penghisap yang kedua atau luas pada penghisap yang lebih besar. Jadi ingat sekali lagi, persamaan hukum Pascal ini dirumuskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh penerapan daripada rumus hukum Pascal tadi adalah ini diberikan gambar di mana di sini ada sebuah mobil yang permisalkan beratnya adalah 5.000 Newton dengan gambar seperti ini. Agar mobil dapat terangkat berapa gaya F yang diperlukan, maka untuk menjawabnya kita buat dulu diketahui. Maka dari sini jelas diketahui A1 sama dengan 5 cm persegi, ini dia. Kemudian A2 250 cm persegi, ini. Ya, maka ini adalah A1 dan ini adalah A2. Kemudian F2 sama dengan 5.000 Newton. Maka yang ditanya di sini berapa gaya F yang diperlukan atau berapa besar F1. Maka untuk menjawabnya, kita tuliskan dulu rumusnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sekarang kita masukkan F1 per 5, ya, 5 itu dari A1 ini, sama dengan 5.000, yaitu F2, ini dia, per A2. A2 adalah 250 ini. Untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk mencari F1, maka dibuat perkalian silang. Berarti F1 kali 250 ini sama dengan 5 kali 5.000. Berarti F1 ataupun F sama dengan 5 kali 5.000 sama dengan 25.000. Berarti dibagi dengan 250. Maka diperoleh F1 ataupun F-nya sama dengan 100 Newton. Bagaimana? Gampang ya? Kamu pasti bisa. Tetap semangat. Sekarang anak-anak semua, setelah mempelajari materi daripada hukum Pascal ini, kamu akan saya berikan tugas. Tugas yang pertama yaitu sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti pada gambar. Ini dia, ya. Inilah 16.000 Newton, persis sama dengan soal yang tadi, di mana di sini luasnya juga diketahui, A1 berapa dan A2 berapa diketahui di sini. Kemudian agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar berapa? Oke, nanti kamu kerjakan, kamu pilih jawaban ini. Lengkap dibuat cara pekerjaannya. Yang ditanya adalah F1 ataupun F. Soal yang kedua, perhatikan juga gambar ini. Luas permukaan pipa 1 dan 2 masing-masing 25 dan 2000 cm persegi. Ya, inilah A1 dan A2. Bila gaya yang dikerjakan untuk mengangkat mobil sebesar 200 Newton, ya, ini gaya yang dikerjakan di sini 200 Newton. Berapa perkiraan kamu berat mobil tersebut? Yang ditanya adalah F2 sama dengan berapa.
Oke, kamu pasti bisa. Baiklah, anak-anakku semua, tetap semangat. Semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Ingat sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari Matius Purba.